Baik, sekarang untuk interpretasi dari hasil penelitian saya. Yang pertama kita masuk dalam hasil uji validitas. Di sini kita yang pertama uji validitas untuk variabel X1 yaitu efisiensi waktu. Dari pernyataan 1 hingga pernyataan 7, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel efisiensi waktu dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabelnya adalah 0,361 dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 sehingga seluruh item ini dinyatakan valid. Kemudian di sini untuk variabel X2 yaitu teman sebaya dari pernyataan 8 hingga pernyataan 14 di sini juga seluruh indikator teman sebaya dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabelnya adalah 0,361 dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 sehingga seluruh pernyataan juga tetap dinyatakan valid. Kemudian untuk variabel Y yaitu preferensi transfer digital dari pernyataan 15 hingga pernyataan 20, di sini juga dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu R tabelnya 0,361, kemudian nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita akan masuk dalam uji reliabilitas. Yang pertama untuk variabel X1 yaitu pengaruh efisiensi waktu. Di sini menunjukkan nilai alfanya 0,896 dengan 7 item pernyataan, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,70 sehingga variabel pengaruh efisiensi waktu dinyatakan reliable. Kemudian untuk X2 yaitu pengaruh teman sebaya, di sini nilai alfanya 0,839 dengan 7 item pernyataan, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,70 sehingga variabel pengaruh teman sebaya dinyatakan reliable. Kemudian untuk variabel Y yaitu preferensi transfer digital, nilai alfanya 0,821 dengan 6 item pernyataan, di mana nilai ini juga lebih besar daripada 0,70 sehingga disimpulkan bahwa variabel preferensi transfer digital dinyatakan reliable. Kemudian kita masuk dalam uji normalitas. Nah, uji normalitas kita bisa melihat dari grafik histogram. Nah, di sini grafik histogram menunjukkan bahwa bentuk kurvanya menyerupai lonceng dan simetris di sekitar nilai tengah sehingga memperkuat bahwa data berdistribusi normal. Kemudian kita juga bisa melihat dari Pipop plot. Nah, titik-titik ini terlihat menyebar dan mengikuti garis diagonal. Ini menandakan bahwa pola distribusi mendekati distribusi normal. Kemudian juga kita bisa melihat dari Kolmogorov. Nah, Kolmogorov ini kita melihat dari nilai signifikan, di mana nilai signifikan sebesar 0,200 yang dimana lebih besar daripada 0,05. Hasil ini juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian untuk yang selanjutnya uji multikolinearitas. Nah, di sini kita melihat dari nilai toleransi dengan VAF. Nah, di sini untuk nilai toleransi kedua variabel yaitu efisiensi waktu dan teman sebaya sebesar 0,972, di mana itu lebih besar daripada 0,10. Kemudian VAF sebesar 1,028
itu lebih kecil daripada 0,10. Nah, hal ini menunjukkan tidak terdapat multikolinialitas dalam model regresi, sehingga variabel efisiensi waktu dan teman sebaya dapat digunakan bersama-sama untuk uji preferensi transfer digital. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedasitas. Yang pertama kita bisa melihat dari uji Glaser, kita melihat dari tabel koefisien. Nah, di sini kita melihat dari tabel bagian signifikan. Nah, bagian signifikan ini untuk variabel efisiensi waktu sebesar 0,204, kemudian untuk variabel teman sebaya sebesar 0,643. Nah, ini lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi. Kemudian kita juga bisa melihat dari scatter plot. Nah, di sini scatter plotnya menyebar, titik-titiknya menyebar, tidak membentuk pola tertentu. Ini juga menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Untuk yang terakhir yaitu uji hasil regresi linear berganda. Untuk uji TER kita bisa melihat dari R squared yang sebesar 0,558, artinya 55,8% variasi preferensi transfer digital dijelaskan oleh efisiensi waktu dan teman sebaya, sedangkan untuk 44,2% dipengaruhi untuk faktor lain. Kemudian untuk uji F-nya kita melihat dari nilai signifikannya sebesar 0,001, di mana lebih besar dari 0,05, yang artinya efisiensi waktu dan teman sebaya secara bersamaan mempengaruhi preferensi transfer digital. Kemudian untuk uji T kita bisa melihat dari nilai signifikan. Nah, nilai signifikan di sini efisiensi waktu sebesar 0,001, di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Ini berpengaruh signifikan. Terus untuk variabel teman sebaya 0,017, ini juga lebih kecil daripada 0,05. Ini juga berpengaruh signifikan. Berarti untuk secara simultan dan parsial, efisiensi waktu dan teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap preferensi transfer digital. Sekian dari saya, terima kasih.